Monggo Ibu, Waalaikumsalam. Monggo Pinara, silahkan duduk Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Sari yang bertugas di klinik pada siang hari ini, nggih. Gini Ibu, dari anamnese yang didapatkan data yang di depan, ini dengan Ibu B, nggih, umur 27 tahun, hamil anak pertama, belum pernah keguguran. Untuk usia kehamilannya 24 minggu, tensi tadi 110/80, nadi 80, suhu 365, respirasi 20, kemudian untuk lilanya atau lingkar lengan atasnya 23 cm, kemudian HB-nya 11. Di sini Ibu mengalami tanda-tanda anemia ringan nggih Ibu, nggih. Dari yang saya paparkan tadi, saya mau tanya nih, Ibu sudah pernahkah dapat informasi mengenai kebutuhan gizi, nutrisi, kebutuhan zat gizi pada ibu hamil sebelumnya? Belum pernah, nggih. Di sini sebelumnya saya tanyakan dulu, apakah ada pantangan pada ibu, pantangan makanan atau apa gitu? Oh, tidak ada, nggih. Oh, kadang-kadang tidak suka yang bau-bau amis itu ya? Oh ya. Gini nggih Ibu, di sini saya akan menjelaskan pentingnya pemenuhan nutrisi bagi ibu hamil yang sangat penting untuk pertumbuhan janin. Di situ untuk pertumbuhan janin dan ibu, untuk mencukupi kebutuhan ibu untuk asupan janin di dalam perut ibu. Kemudian di situ nutrisi atau zat gizi itu untuk memenuhi organ yang tumbuh pada organ kandungan jenengan atau adik bayi yang di perut jenengan. Kemudian di situ ibu mengalami kebutuhan komposisi, yaitu untuk mencukupi semua kebutuhan yang ada di dalam tubuh. Kemudian metabolisme pada ibu itu sangat membutuhkan pemenuhan nutrisi gizi. Kemudian pemenuhan gizi pada ibu hamil itu dengan gizi seimbang. Gizi seimbang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral nggih Ibu. Kemudian kecukupan energi selama kehamilan, yaitu tambahan energi sekitar kurang lebih 3.000 kalori per hari atau 15%, terutama pada trimester kedua dan ketiga nggih Ibu. Nah, ini kan Ibu menginjak pada trimester kedua nggih Ibu, nggih. Kemudian manfaat dan sumber karbohidrat, bahwa karbohidrat mempunyai manfaat sebagai sumber energi. Kemudian sumbernya itu didapat, karbohidrat itu terdapat pada gandum, beras, kentang, singkong, ubi jalar, jagung, dan sagu nggih Ibu nggih. Kemudian manfaat dan sumber pada protein. Peran protein selama proses kehamilan yaitu selain untuk pertumbuhan dan perkembangan janin, juga untuk pembentukan plasenta dan cairan ketuban, untuk pertumbuhan jaringan mamai dan jaringan uterus.
yaitu sumber dari protein itu bisa terdapat pada daging sapi, ayam, ikan, makanan laut lainnya, telur, susu, tempe, dan kacang-kacangan. Tadi Ibu mengatakan tidak suka yang bau-bau amis ya. Ya, itu bisa diganti dengan kacang-kacangan, misal tempe, tahu. Tapi sebisa mungkin itu jenengan mencoba sedikit-sedikit lah. Doyannya apa ini? Misal seafood nggak ikan-ikan laut nggak doyan, diganti dengan lele. Mungkin lele nggak doyan, diganti dengan ayam gitu nggih. Dicoba-coba dulu aja, siapa tahu nanti ada yang cocok. Kemudian manfaat dan sumber lemak. Manfaat lemak ini digunakan untuk sumber tenaga dan untuk pertumbuhan jaringan plasenta serta untuk perkembangan syaraf janin. Sumber lemak itu dari kacang-kacangan, dari biji-bijian serta jenis ikan ya. Kemudian kebutuhan vitamin yaitu mineral. Vitamin yang dibutuhkan selama kehamilan itu adalah vitamin A, B, C, dan D. Jenis mineral di sini terdapat pada kalsium, fosfor, Fe, zinc, dan asam folat yang sering kita berikan pada saat waktu ibu periksa. Setiap kunjungan ibu, ketika ibu periksa, obat habis kita berikan. Itu nggih. Kemudian manfaat dan jumlah kebutuhan cairan. Di sini kebutuhannya untuk mencukupi biar mencegah dehidrasi dan untuk mencegah konstipasi atau bebelen itu kebutuhannya 2,5 liter sampai 3 liter per harinya nggih Ibu nggih. Kemudian permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada janin itu janin bisa lahir prematur, lahir meninggal, keguguran, kemudian cacat bawaan, atau bayi baru lahir dengan lahir berat badannya rendah. Kemudian permasalahan yang mungkin muncul akibat kekurangan nutrisi pada ibu, yaitu akibatnya untuk ibu itu anemia, penurunan daya tahan tubuh, perdarahan selama kehamilan, dan persalinan. Kemudian untuk cara mengolah dan menyajikan makanan, di sini ibu untuk cara menyajikan makanannya gimana nggih? Oh nggih, langsung dipotong-potong dicuci. Sebenarnya ya ini ya Ibu ya, untuk di sini saya akan menjelaskan sedikit ya cara mengolah dan menyajikan makanan bahwa memilih bahan makanan yang masih segar. Di situ jenengan memilih bahan makanan yang masih segar. Kemudian jangan merendam sayuran yang sudah dipotong-potong terlalu lama. Tadi Ibu direndam nggih, caranya nyuci nggih ya juga direndam juga lama nggih. Jangan nggih. Kemudian di situ kenapa nih nggak boleh direndam terlalu lama, karena di situ vitamin B dan C pada sayuran itu akan larut dalam air. Kemudian selalu gunakan peralatan memasak yang bersih. Memasak sayuran jangan direbus terlalu lama agar vitamin di dalamnya tidak hilang ya Ibu. Kemudian masaklah daging dan ikan sampai benar, intinya mateng nggih Ibu nggih, jangan setengah mateng.
Kemudian jangan menggunakan peralatan untuk menyajikan makanan panas dari bahan plastik. Hindari menghangatkan makanan berkali-kali. Itu sayuran nggak boleh dipanasin berulang-ulang kali nggih Ibu nggih. Kemudian kerugian apabila Ibu berpantangan. Tadi Ibu berpantangan ini ya. Berpantangan makanan. Oh yang amis-amis, iya. Ampun nggih Bu nggih, diusahakan dicoba dulu untuk mengkonsumsi yaitu bahan protein yang memang baunya sih agak amis-amis gitu nggih. Kenapa di sini saya menjelaskan tidak boleh berpantangan makanan? Ini karena kerugian apabila Ibu berpantangan terhadap makanan tertentu, yaitu bahwa kemungkinan makanan-makanan yang dipantang justru mengandung zat gizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Misal tadi ikan, telur dan lain-lainnya nggih Ibu nggih. Di sini saya akan memberikan contoh menu seimbang keseharian nih Ibu nggih. Itu dalam satu piring, di situ ada nasi. Nasi kira-kira 2 centong, nggak banyak-banyak ya, 2 centong cukup lah kira-kira porsinya Ibu. Kemudian di situ dalam piring ada nasi, ada sumber bahan protein, bisa ikan, bisa telur, bisa tempe tahu, kemudian ada sayuran, kemudian ada buah-buahan. Di situ juga bisa ditambah dengan susu dan tambahan satu ini lagi vitamin dari Bu Bidan yang telah Bu Bidan berikan kayak Fe, kalsium. Itu adalah membantu menambah kita nutrisi dalam tubuh ibu selama kehamilan. Jadi tidak makanan saja yang bisa diserap. Jadi ada bantuan-bantuan dari vitamin-vitamin yang diberikan Ibu Bidan. Dari yang saya jelaskan tadi, ini nggih, gimana Ibu tadi ketika masak di rumah, adakah yang diulangin nggih? Cara memasak yang benar tuh gimana? Cara mengolah dan menyajikan makanan. Oke, sayuran satu. Sayuran tidak boleh direndam. Tidak boleh direndam lama-lama karena akan menghilangkan vitamin B dan C. Apalagi Ibu? Menggunakan peralatan yang ini ya, bersih, jangan mengandung plastik. Iya benar. Oke lah kalau gitu. Mungkin dari sedikit penjelasan dari saya, ada yang Ibu tanyakan atau yang kurang jelas? Bukan? Oke Ibu, terima kasih atas kedatangan di klinik kami. Nanti apabila ada keluhan atau ada yang ingin ditanyakan atau ada unek-unek di dalam hati, bisa disampaikan ke kita, bisa datang ke klinik kita. Monggo Ibu. Terima kasih. Waalaikumsalam.